Halo, selamat pagi semuanya. Kita belajar pada kesempatan hari ini tentang Gereja Persekutuan Para Kudus. Pada kesempatan hari ini sungguh berbahagia kita semuanya diberikan kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama. Kita akan awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, pada hari ini kami hendak belajar untuk semakin mengenal iman kami, yaitu iman akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam persekutuan gerejamu. Dampingilah kami dalam pelajaran ini agar kami semakin mengenal dan mengimanimu karena Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, kita amati gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar Santo Stefanus, ya, martir pertama. Ya, di bawah juga ada tulisan aku percaya akan persekutuan para kudus. Itu ada di mana kira-kira? Kelas 6 sudah harus tahu. Pinter, ada di dalam doa aku percaya. Ungkapan iman orang Katolik di dalam aku percaya. Mari mengamati berikut ini. Satu-satunya sumber informasi terpercaya tentang Stefanus adalah Kisah Para Rasul bab 6 dan bab 7. Di dalamnya Stefanus ditampilkan sebagai orang beriman yang kokoh dan penuh Roh Kudus dan salah satu orang yang diangkat oleh ke-12 untuk memangku jabatan diakon atau pelayan meja. Barangkali sebagai pengurus rumah tangga jemaat, ia seorang Kristen Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan bisa berbahasa Yunani. Ia pandai berpolemik dan sangat radikal dalam pandangannya mengenai tradisi-tradisi dan lembaga-lembaga Yahudi. Ketika berada di hadapan Sanhedrin, ia dengan tegas membantah semua tuduhan kaum Farisi dan membela karya misionernya di antara orang-orang Yahudi. Pembelaannya diperkuat dengan mengutip kata-kata kitab suci yang melukiskan kebaikan hati Yahweh kepada Israel dan ketidaksetiaan Israel sebagai bangsa pilihan kepada Yahweh. Oleh karena itu ia diseret keluar tembok kota Yerusalem dan dirajam sampai mati oleh pemimpin-pemimpin Yahudi yang tidak mampu melawan hikmatnya yang diilhami Roh Kudus. Senjata utama untuk melawan musuhnya ialah cinta akan Tuhan. Saya ulang, senjata utama untuk melawan musuhnya adalah cinta akan Tuhan. Cinta itu demikian kuat mendorongnya untuk bersaksi tentang Kristus, meskipun ia harus menghadapi perlawanan yang kejam dari musuh-musuhnya. Bahkan sampai saat terakhir hidupnya di dalam penderitaan sekian hebatnya, ia masih sanggup mengeluarkan kata-kata pengampunan ini. Tuhan, janganlah dosa ini Engkau tanggungkan kepada mereka itu. Laporan tentang pembunuhan Stefanus itu menyatakan bahwa Saulus, yang kemudian menjadi Paulus, rasul bangsa kafir, hadir di sana dan memberi restu terhadap pembunuhan itu. Namun apa yang terjadi atas Saulus di kemudian hari sebagai pahala besar bagi Stefanus ialah bahwa Saulus, musuhnya yang utama serta penghambat ulung gereja, bertobat dan menjadi Paulus, rasul terbesar bagi kaum kafir. Stefanus mati sebagai martir kira-kira pada tahun 34. Gereja memperingati Santo Stefanus martir setiap tanggal 26 Desember. Nah, ini semua diadaptasi dari media Katolik, Saran Informasi dan Katekese, 5 Juli 2014. Anak-anakku yang terkasih, dalam tradisi gereja Katolik terdapat istilah santo, santa, beato, dan beata. Nah,
Istilah tersebut merupakan penghormatan, jadi santo, santa, beata, beato itu merupakan penghormatan kepada orang-orang tersebut karena kesucian imannya. Jadi orang-orang tersebut suci. Jasa serta pengorbanannya. Jadi kesucian imannya, jasa serta pengorbanannya. Semua istilah tersebut berarti yang disucikan. Santo Stefanus adalah martir pertama. Apa itu martir? Martir artinya orang yang wafat karena mempertahankan imannya akan Kristus. Karena iman, kesucian serta pengorbanannya kepada Kristus dan gereja, ia diberi gelar santo. Rumusan syahadat itu berarti aku percaya. Ya, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan seterusnya, itu merupakan syahadat para rasul, menegaskan bahwa kita mengimani persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus adalah himpunan orang-orang yang semasa hidupnya menunjukkan nilai-nilai iman, kesucian dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Allah. Jadi dalam gereja Katolik mengimani persekutuan para kudus, itu kita doakan dalam doa aku percaya, ya, sebagai ungkapan iman kita. Meskipun mereka telah wafat, iman akan Kristus yang satu menjadi tali pengikat persekutuan dengan gereja yang masih berziarah di bumi. Kisah Santo Stefanus juga menunjukkan sifat kudus gereja yang berarti bahwa bukan hanya mereka yang masih mengembara di dunia, melainkan mereka yang telah berada di dalam surga karena kekudusan yang telah mereka perjuangkan selama masa hidup di dunia. Sekaligus karena kasih Kristus. Nah, anakku yang terkasih, sekarang kita akan menggali dari kitab suci. Ya, kita baca kisah percakapan dengan Nikodemus. Ya, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Anak-anakku yang terkasih, kita telah mendengarkan bersama tentang percakapan dengan Nikodemus, percakapan Yesus. Tentu ketika kita membaca kitab suci ini kita ingat materi kelas 3. Ya. Ada satu poin penting yaitu dilahirkan kembali. Apa itu dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali itu bukan berarti sudah dewasa seperti ini dimasukkan ke rahim ibunya terus dikeluarkan lagi, tidak. Tetapi bertobat atau dibaptis. Ya. Agar apa? Agar kita bisa melihat kerajaan Allah atau masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi tugas kita sebagai anak-anak itu adalah memperbarui diri, kita bertobat kembali ke jalan yang benar. Nah, anak-anak, ini ada satu kitab suci tentang Yesus roti kehidupan. Anak-anak tolong di pause video dari Pak Wana ini dan dibaca sampai selesai, baru setelah di pause, baca selesai, baru dilanjutkan lagi. Ya, oke, selamat membaca. Kesimpulan. Menurut teks kitab suci, syarat untuk memperoleh hidup yang kekal adalah makan roti dari surga. Pada ayat berikutnya Yesus menyebutkan dirinya sebagai roti dari surga. Lebih khusus lagi, Yesus menegaskan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, seseorang harus makan dagingku dan minum darahku. Yang biasa kita kenal sebagai perayaan Ekaristi pada konteks sekarang.
Kita ingin bahwa setelah berpuasa di padang gurun, kita ingat bahwa setelah berpuasa di padang gurun, Yesus coba iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Dan Yesus menjawab, manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dengan melakukan kehendak Allah. Dalam hal ini makanan jasmaniah memang perlu untuk hidup, tetapi makanan yang diperlukan untuk memperoleh kehidupan kekal adalah melakukan kehendak Allah. Yesus melakukan kehendak Allah hingga rela menyerahkan tubuh dan darahnya di kayu salib. Jadi di sini Yesus rela menderita untuk kerajaan Allah. Dengan demikian para kudus di surga dapat memperoleh kehidupan kekal di surga. Karena mereka makan roti dari surga, mereka melakukan kehendak Allah seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Anak-anakku yang terkasih, kiranya demikian pelajaran agama yang bisa Pak Wana sampaikan pada kesempatan hari ini. Tentu dari pelajaran agama hari ini kita diajak untuk hidup baru. Kita lahir baru, kita dilahirkan kembali menjadi manusia yang lebih baik. Anak-anakku yang terkasih, setelah pelajaran agama ini anak-anak masuk ke classroom, kerjakan semua tugas-tugas yang ada di situ. Baik, demikian pelajaran agama hari ini. Kita akhiri dengan berdoa, anak-anak berdoa di dalam hatinya masing-masing. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran agama ini dari awal sampai akhir. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.